Manusia adalah salah satu dari berbagai makhluk hidup yang ada di bumi. Warna kulit manusia bervariasi, dari hampir hitam hingga putih kemerahan. Di negara-negara maju, rata-rata umur manusia mencapai 80 tahun. Manusia merupakan makhluk hidup yang paling pintar di bumi, memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar. Dan manusia bisa menciptakan teknologi yang membuat manusia untuk bisa hidup lebih baik. Namun, dari kecanggihan teknologi sekarang, masih saja ada kasus-kasus orang hilang yang belum terpecahkan sampai sekarang. Penasaran siapa saja mereka? Kita lihat saja videonya. Yang pertama, Amelia Earhart. Dilansir dari Insider, Earhart dan navigatornya Fred Noonan sedang berusaha terbang ke seluruh dunia. Pada tanggal 2 Juli 1937, pesawat mereka menghilang di atas Samudra Pasifik. Jejak keduanya, bahkan pesawat mereka pun tidak pernah ditemukan. Teori yang sampai saat ini masih bisa diterima adalah mereka kehabisan bahan bakar saat dalam penerbangan. Namun, masih saja muncul teori-teori konspirasi yang masuk akal sampai yang tidak masuk akal. Salah satu teorinya adalah ditemukannya sebuah foto di dalam arsip nasional yang menunjukkan seorang wanita dan seorang pria yang terlihat seperti Earhart dan Noonan di dermaga Pulau Saipan. Beberapa orang percaya foto ini adalah bukti bahwa keduanya ditangkap oleh militer Jepang. Namun, militer Jepang menyangkal hal itu. Earhart menghilang beberapa minggu sebelum ulang tahunnya yang ke-40. Dan sampai detik ini, tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya dan Fred Noonan. Yang kedua, Anne Marie Fahey. Kasus hilangnya Fahey telah diselesaikan, tetapi tubuhnya tidak pernah ditemukan. Fahey berusia 30 tahun saat kepergiannya. 3 tahun kemudian, pada tahun 1999, pacarnya Thomas Capano, seorang pengacara, dinyatakan bersalah atas pembunuhannya. Capano menembak Fahey ketika mencoba putus dengannya. Menurut cerita, tubuh Fahey dibuang ke Samudra Atlantik. Setelah dimasukkan ke dalam pendingin, kedua saudara laki-laki Capano, sebut saja Bodat dan Bagudung, membantu Capano menyingkirkan barang bukti. Salah satunya dengan membuang jasad Fahey, dan salah satu pelakornya Capano mengaku membelikan senjata. Capano dihukum dan dijatuhi hukuman mati. Namun hukuman tersebut dibatalkan dan diubah menjadi penjara seumur hidup. Capano meninggal pada tahun 2011. Yang ketiga, Maura Murray. Murray baru berusia 21 tahun. Dia menghilang pada tahun 2004. Murray adalah seorang mahasiswa keperawatan. Sebelum menghilang, dia sempat mengirim email kepada para profesornya bahwa dia akan absen pada minggu berikutnya di kelas karena kematian kerabatnya. Padahal itu semua hanya fiktif belaka. Terakhir kali terlihat, Murray berada di sisi jalan setelah mobilnya diduga tergelincir. Seorang sopir bus, sebut saja namanya Ucok, mengatakan kepada polisi bahwa wanita itu menawarkan diri untuk memberi bantuan. Saat bus pulang, sang sopir masih merasa ada sesuatu yang salah. Ucok, si supir bus pun tetap memanggil polisi. Pada saat pihak berwenang tiba, Murray sudah pergi. Banyak teori yang membahas tentang bagaimana dan mengapa Murray menghilang. Teori tersebut antara lain membahas mulai dari menghilangnya Murray dengan sengaja hingga tersesat di hutan dan bertemu dengan hewan yang berbahaya. Kasus yang sangat janggal, bukan? Yang keempat, Tara Kalico. Kalico saat itu berusia 19 tahun. Kalico mengatakan kepada ibunya untuk memanggil polisi jika dirinya tak kembali dari bersepeda pada siang hari. Dia menghilang pada September 1988. Sejak itu, Kalico tidak pernah kembali pulang. Ada yang melihat sebuah truk mengikuti Kalico dan melecehkannya. Mereka mengira itu adalah teman-temannya yang bercanda. Ditemukan Walkman rusak milik Kalico di sisi jalan. Setahun setelah kepergiannya, ditemukan Polaroid mencurigakan di tempat parkir Florida yang jaraknya lebih dari 1000 mil.
dari tempat dia terakhir terlihat. Sekedar info, Polaroid adalah sebuah kamera langsung jadi yang dapat memproses foto sendiri di dalam badan kamera setelah dilakukan pemotretan. Kembali ke cerita. Foto itu memperlihatkan seorang wanita muda dan seorang anak lelaki yang diikat dengan mulut tertutup rapat. Ibu Kalicho yakin itu adalah putrinya. Namun, FBI tidak dapat memverifikasi apakah itu Kalicho atau bukan. Yang kelima, Mary Badarako. Mobil Badarako berada di jalan masuk rumahnya dengan kaca spion pecah. Cincin kawin dan kunci mobilnya ada di meja dapur. Namun, dia tidak ditemukan dimanapun. Menurut suaminya, Badarako berangkat dengan $100.000 atau setara 1,4 M sebagai ganti untuk rumah mereka. Keduanya berencana untuk bercerai, namun tidak ada bukti uang yang ditemukan. Suami Badarako juga tidak melaporkan kehilangannya. Dia mengklaim bahwa Badarako telah meninggalkan hidupnya, pekerjaannya, dan putrinya untuk memulai kehidupan baru. Anak perempuan Badarako meyakinkan polisi untuk mengklarifikasi kehilangan ibunya. Yang keenam, Jessica Gutierrez. Bocah 4 tahun itu diculik dari tempat tidurnya pada 6 Juni 1986 di South Carolina. Adik perempuannya, Becky, mengatakan kepada kepolisian bahwa pria dengan topi ajaib dan janggut itu membawanya semalam. Seketika ibu mereka panik dan menggeledah rumah mereka. Kata ibu Gutierrez, "Saya perlu menemukan putri saya. Saya tidak tahu berapa banyak waktu yang tersisa," pungkasnya. Namun, sampai detik ini Jessica Gutierrez belum bisa ditemukan. Dan identitas pria dengan topi ajaib dengan janggut itu belum diketahui dan menjadi misteri. Jikalau seandainya ditemukan di tahun 2020 ini, bisa dipastikan usia Gutierrez kurang lebih 38 tahun. Yang ketujuh, Lauren Spirer. Sepanjang malam mereka mencari hilangnya Spirer yang pergi entah kemana. Mahasiswa Universitas Indiana yang berusia 20 tahun itu pergi bersama teman-temannya selama malam musim panas 2011 dan tidak pernah terdengar lagi. Dia terakhir terlihat sekitar jam 4:30 pagi, meninggalkan apartemen seorang teman. Pacarnya melaporkan Spirer hilang setelah dia meninggalkan teleponnya di sebuah bar dan seorang bartender yang membalas pesannya. Pada malam dia menghilang, Spirer sedang minum dengan beberapa temannya. Wolf mengatakan bahwa dia tidak pergi dengan Spirer atau teman-temannya malam itu, mengirim SMS bolak-balik dengan Spirer sebelum dia pergi tidur. Menurut saksi mata, Spirer sangat mabuk. Polisi Bloomington menggunakan rekaman video pengawasan dan pernyataan saksi untuk membuat garis waktu keberadaan Spirer sebelum dia menghilang. Itulah beberapa orang hilang yang belum pernah ditemukan sampai sekarang, baik masih hidup ataupun sudah meninggal. Mudah-mudahan kita selalu terlindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Abaikan jika video ini tidak bermanfaat, dislike jika video ini tidak bagus, komen jika ingin mengkritik. Kami seluruh para pekerja Warung Dunia mengucapkan terima kasih sudah melihat video ini.